kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Madura, pulangnya makan ketoprak. Kalau ingin masuk surga bersama, yuk jawab salam dengan kompak. Ulang, kompak, semangat, serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru namanya jalan-jalan ke Bekasi. Mantap sih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan keluarga besar almarhum orang tua kita, guru kita, yaitu Bapak Martali bin Hasan, yang mana beliau telah dipanggil Allah. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya, amin. Dilapangkan alam kuburnya, amin. Ditempatkan insya Allah dengan sebaik-baiknya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus jelas surga apa neraka gitu. Yang jelas orang Islam, orang beriman kalau mati insya Allah surga. Kalau orang kafir neraka. Oh, ini bukan kata saya, kata Allah. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani, orang musyrik menyembah selain kepada Allah, pasti akan kumasuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal dalam neraka, mereka sejahat-jahat manusia, mereka seburuk-buruk manusia. Orang kafir mah, makanya makhluk yang paling jelek itu kafir. Makanya si Ahok waktu diangkat jadi komisaris itu Pertamina 7 bulan rugi berapa? 11 triliun. Enggak diusut sampai sekarang tuh. Lupa. Bukannya lupa, pejabat aparat kita orang kafir pada takut. Coba ke orang Islam, langsung diusut. Betul apa betul? Masjid, gereja dibakar, Panglima, Kapolri hadir, gila masjid dibakar, anteng ya. Coba nih, pendeta nih, kemarin dibunuh langsung nih Jokowi ngutuk. Tuh kemarin Kiai Haji Ali Jaber diusut nggak ngomong apa-apa Jokowi. Jadi mentalnya anjing-anjing orang kafir semua nih, banyak kan pejabat aparat kita. Sama orang kafir takut bener. Bener apa bener saya ngomong ini? Woi! Ini pada bengong begini loh. Ini orang Cina nih jadi kiai, jadi galak ceramahnya. Habis orang Ustadz Kiai kalau pada takut dulu. Jangan takut, takut hanya kepada Allah. Makanya Allahu Akbar. Hanya Allah yang paling besar, yang lain kecil semua. Presiden, wakil presiden, Panglima, Kapolri, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW. Apalagi? Kita kadang-kadang baru petantang petenteng gak gua sombong bener. Gimana presiden? Padahal yang namanya pejabat itu pelayan rakyat, bukan dilayanin. Kebulak. Makanya itu pejabat-pejabat lu cium tangan sama rakyat. Kenapa? Karena rakyat yang gaji. Ini polisi takut sama Jokowi. Jangan takut. Jokowi gaji sama rakyat, takut sama rakyat. Betul apa betul saya ngomong ini? Tapi walaupun kecil itu orang tua kita harus kita hormat. Orang tua kita itu kan ada 4. Yang pertama orang tua kandung. Nah, makanya di dunia ini Bu, Pak, yang pertama kita berbaik orang tua kita dulu, terutama ibu, baru bapakmu. Kenapa 3 kali wajar mengandung, melahirkan, nyawa taruh nyusu 2 tahun berturut-turut. Maka sehebat bagaimanapun anak, sekaya bagaimanapun anak, membalas jasa orang tua nggak akan terbalas. Ini kan kadang anak sekarang orang tua perhitungan bener. Ibu minta duit 100.000 minggu, Senin minta lagi. Kemarin kan udah kemarin, sekarang belum. Lu jangan 1.000-2.000. Dunia lu baik jasa orang tua akan terbalas. Apalagi namanya ibu. 5 air yang keluar dari ibu kita. Pertama air ketuban. Yang kedua air darah. Yang ketiga air susu. Yang keempat air mat. Yang kelima air keringat. Bayangin saudara-saudara. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau hidup berkah. Minta doa restu ibu. Nih Pak Haji Ameng nih, bagus nih. Ya melayani ibunya tadi saya kecup keningnya tuh, ibunya tuh. Saya doain juga. Nggak ada lagi keramat itu.
Oma walaupun lagu tapi benar. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada pemimpinmu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Ini ngopi ini kayak yang sahur ketakutan bersama ibu petantang petenteng. Ada anak yang model itu. Mana orangnya? Sini gue cekek-cekekin lo. Saya istri saya dua pak. Waktu pertama masih Islam saya beliin kalung. Tanya istri saya, nih mama saya mau beliin kalung, mama setuju? Setuju, nggak setuju gue ceraiin lo. Iya. Lebih sayang ibu daripada istri. Tapi ada istri ngomong begini, lu kalau disayang, lu lebih sayang sama ibu lu kawin sama ibu tuh kalau ada bini ngomongin langsung cerai, tolak juga. Saya kemarin ceramah di Padang Debat, jenderal-jenderal semua saya bilang gitu, jenderal pada nangis. Kita sama bini sayang sahur ketakutan sama orang tua, ketantang teteng telak pinggang. Jadi apaan lo? Gue ceramah apa marah-marah? Saya tuh jenderal pulang dikasih 25 juta, teman saya koronel ngasih 3 juta, panitia ngasih 5 juta. Tuh sama kiai mah begitu. Bilang pamilis 50 juta bangga bener. Iya kiai ustad baca yasin tahlil zikir sampai meniran tuh mulut masih kasih amplop tipis bener. Dibuka berarti 10.000. Udah gitu kiai sendalnya hilang. Mending kadang-kadang terima kasih doang. Innalillahi wa inna ilaihi. Sama agama perhatian bener. Jangan ngemaksiat jualnya tuh kiai ustad tuh kepanasan. Guru ceking begini. Dapat amplopnya tipis melulu. Amplop corona nih nggak ada kelihatan. Ya kan, nggak tanya ustad kiai kurus tampang lecek begitu. Kelihatan sedih begitu. Kadang-kadang kita terbalik sama kiai itu kurang hormat. Padahal kalau kita hormat sama kiai ulama yang istiqomah berarti kita menghormati Allah dan Rasulnya. Sebalik kalau kita nyanyikan ulama kiai berarti kita nyanyikan Allah dan Rasul, hidupnya nggak berkah. Ini bukan berarti buatan minta amplop tebelan, ya nggak apa-apa. Yang tipis. Apalagi dari kiai ini dari Cina gue mah. Betul ilmu mau lebih sintul ilmu walaupun pergi Cina, coba bapak pergi pulang pergi berduit tuh ongkos doang, belum makan, belum hotel. Sekarang kok nggak perlu datang lo ke Cina udah sampai sini, bawa mobil sendiri lagi, walaupun mobil kere, zaman Jokowi gua nih, zaman SBY mobil gua Fortuner gua jual, gua beliin tanah bangun pesantren, yatim piatu dua apa gratis. Oh ini di Kahuripan. Dan amin doang, ntar beli tuh madu tuh buat bangun pesantren. 50.000 madu pahit, madu manis. Iya 50 penyakit tuh virus hilang mana punya Habib nih sabar dari Buton Sulawesi Tenggara. Ya jadi kalau agama itu harus kita perhatikan, yang maksiat jor-joran. Harta ditanya dua, dari mana kau dapatkan, kau kemana kan tuh harta. Bukan saya ngajarin nggak bener nih. Nah nanti kalau hajat panggil tuh marawis, terus apa lagi tuh hadroh, kiai dah. Udah itu aja. Itu maksiat joget-joget enggak keluar, minuman. Coba kita hadroh, marawis kan selawatan.
Kerjaan Allah kan selawat Allah baru jadi berkah tuh kampung, bener nggak? Ustadz yang modelin dikasih amplop tebel nih, jangan tipis. Ini kelihatan di tadi Ustadz sedih loh. Sedih saya lihat. Bukannya panas, saya dapat amplop tipis. Ini nih. Ya, ada Ustadz 40 umur. 51 jalan. 51 masih muda lah. Muda masih. Tapi biasanya muda mati duluan itu. Ini Habib punya ponakan umur 17 tahun kemarin meninggal. Tanya orangnya, saksi. Gak bohong 17 tahun. Gak bohongnya meninggal yang model-model begini nih, Haji Amin gitu. Dia masih gagah bener. Masih kuat ngerokok loh gitu. Ini mau ngerokok ini dunia milik dia sendiri, yang lain kontrak udah. Ya kan? Makanya kalau mau ngilangin corona itu kan singkatan. Koknya apa? Kopi, roknya rokok, nasi. Makan hilang tuh corona. Ini malah takut. Silakan kita melaksanakan protokol kesehatan, tapi jangan melanggar syariat. Ini sholat suruh renggang-renggang, kan agama ngajarin suruh rapat, renggang iblis setan situ. Goblok, pemerintah kita presiden goblok, ngerti agama. Ngajarin orang kagak bener. Ini saya mau ceramah gitu Pak, di mana di Mabos tersinggung segelampar sama saya. Ya gua kiai orang Cina jago kungfu. Pelatih gua umur 10 tahun jadi pelatih gua. Lapain pun jangan macam-macam. Tuh di Cina katanya pada main judi bulan Ramadan saya tendangin kabur semua, bukan saya jago saya. Saya kalau soalnya bilang kiai gila, orang tuh lantas kemungkaran kiai gila gimana sih? Di masjid saya khotib Jumat tersinggung tuh RW. Bukan RW ini. Badannya gede. Saya bilang yang beda orang Islam sama orang kafir sholat tuh. Ini nggak sholat kafir. Ya saya ditarik sobek, tendangnya langsung. Iya, 2003 haji ketemu di Mekah, ketemu di minta maaf Kiai, minta besok kalau Ustadz Kiai ceramah dengerin kalau langsung lu pulang jangan pulang aja sama Kiai. Enak lihat bimbing orang mati doang lo. Ilmunya lu pakai berkah. Di Mekah ketemu lagi. Oh, Allah Maha Adil, minta maaf lagi sama saya. Ya alhamdulillah Pak, walaupun Cina ke Mekah saya 5 kali nih, bukan sombong. Besok haji lagi bisa berangkat. Gratis orang saya bimbing. Mau pergi kasih duit, pulang kasih begini ke orang enak tidak orang Islam. Bini saya 2, coba dulu Islam bini 2, repot. Kalau Islam boleh 4 juga, benar nggak? Pagi baru atuh kan? Kelihatan tampang sedih begitu tuh. Tapi yang jelas kalau bini atuh men, 2 double man, 3 gentleman, 4 peten, 5 setirbener, 6 ultraman, bini 7 superman. Takut sama bini, cemen. Tinggal makan permen lu jadi bocah lagi. Ceramah jadi ngaco begini. Makanya kalau orang Islam meninggal tuh anugerah bukan musibah, orang bertemu sama Allah. Siapa yang nggak mau ketemu, maka jangan takut mati. Pertemuan dengan Allah. Kuburan tuh surga kalau orang Islam, orang beriman. Iya. Percaya nggak saya ngomong gini? Kalau nggak percaya mati sekarang, nggak ada masalah. Jaminan itu dari Allah. Yang jelas mati itu bukan urusan selesai, awal kehidupan yang sesungguhnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharuhum wa kullu syai'in ahsayna fi imamin mubin. Yasin ayat 12. Semua orang Cina hafal semua Quran, bukan sombong. Anak saya hafid lagi. Dulu saya sebelum Islam, jadi kalau orang Islam Cinaleng, bukan babi sekali, nggak habis 2 kali. Ini serius Pak, benar Pak RW. Sekarang ngatain si cium, jangan bolak balik. Kemarin mau mati, minta maaf sama saya. Dia mau mati di Purwakarta pindah. Minta maaf dulu sama saya. Udah gue maafin. Ya kan yang paling bagai urusan itu. Kalau man sobaro wago paro inadali kalam siapa yang sabar dan memaafkan itu sebaik-baik urusan Pak. Maka orang yang mau masuk surga paling tinggi tinggal. Ini kata Habib pada guru saya. Apa? Ya, dadanya lapang. Lapang dadanya. Ya, jadi orang tetangga beli motor, gembira, mobil lapang. Coba kalau lapangnya tetangga beli motor meriang. Besoknya beli mobil mati. Kenapa? Dadanya kagak lapang. Yang kedua, hatinya bersih, nggak iri, dengki, sombong, takabur. Ini kan kadang-kadang saya usah sama usah saingan, mau amplop. Ini benar Pak.
Jangan amplop, kemarin gara-gara besek aja pada berantem. Gila bang Ustadz model begitu. Emang ada yang kayak gitu Ustaz? Banyak banget. Gara-gara besek berantem. Udah mati orang satu. Masih belum. Ya itu Ustadz. Ya mah kalau ceramah nggak ngeliputin besek, amplop apalagi sih nggak perlu, yang penting isinya. Ya. Tuh, makanya kata Allah, walam tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu orang jangan kamu mati kecuali kamu melaksanakan ajaran-ajaran yang ngaku orang Islam. Sholat kagak, puasa kagak, apalagi sholat subuh penuh rata-rata masjid musola penuh nggak? Penuh menyamuk laron kalau musim hujan. Sekarang lo mau penuh ya, bukan mau penuh sekarang tuh masjid. Hah? Yang ajarnya orang udah tua, dia udah mau pos nenek. Allahu Akbar. Orang kan yang dengerin juga nyesek, udah mau bangun. Ajan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya gara-gara masih Islam, gara-gara denger ajan Pak. Tuh TPRI dulu buka toko jam 6 ntar ajan. Petunjuk dari Allah. Sama ceramah. Mimpi di hitam, tapi sekarang udah disitam. Ibu gak percaya udah hitam nih. Lu serius bener lu nyiapin gua lu? Kata si ibu buka aja siapa takut, gangan lo. Islam udah paling hebat Pak, sempurna, gak ada lagi. Contoh disunat, kalau mau disunat ibu makan pisang gimana kalau nggak dikupas? Kalau dikupas enak Bu, enak jujur. Udah paling sempurna, makanya Rasulullah itu bukan membawa Islam menyempurnakan karena dari Adam sampai Nabi semua Islam penyempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wal Islam Madinah. Pada hari telah kesempurnakan agamamu dan tahu cukup yang aku ridho Islam menjadi agamamu. Tuh, Islam itu langsung nama dari Allah. Kalau yang lain kagak jelas. Konghucu nama seorang Konghucu, Buddha seorang Buddha utama. Hindu nama tempat, Yahudi nama orang Yahuda. Tapi kalau Islam langsung nama dari Allah, maka jangan ragu-ragu. Nih masjid lagi kita bangun tuh, kalung, gelang apa tuh, jualin bangun masjid. Begitu, kayak Siti Khadijah. Istri yang soleha itu begitu siap berkorban untuk agama, jangan kerjaan ngerong dulu. Pak, udah beli mobil lagi tetangga Pak, udah biarin aja urusin, ngapain kita ribut. Siti Khadijah tuh Nabi Muhammad termenung tuh, didekati, dipecet ya kan Rasul, kenapa kau termenung? Dia istriku tersebut aku tidak tahu sebenarnya orang paling kaya di Mekah, karena habis untuk berjuang untuk agama Allah. Apa jadi siapa? Jangan harta sejiwa dan seperti untuk Islam. Nah kan nanti Siti Khadijah itu sebagai bidadari pertama di surga. Agama untuk harta untuk agama. Makanya kalau nyari mantu apa tuh jangan sekedar ganteng cantiknya doang, materi, iman. Kalau di iman insya Allah hanya istri beriman yang bisa dijadikan teman tiap dalam kesusahan selalu jadi hiburan. Kalau di iman soleha hanya istri saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Ya kalau nggak iman ntar punya bini, abang ada uang, abang sayang, nggak ada uang, abang enggak. Sekarang kan begitu, 99% yang minta cerai itu perempuan, karena suami pada nganggur. Tuh kayak di makam perapatan tuh, laki minta duit 30.000, nggak dikasih, mau dibunuh sama lakinya tuh, perempuan tetap diambil, tusuk langsung lakinya. Ini yang sekarang yang lagi rame nih, perempuan bunuh laki di 10 saya dengar di TV itu. Hati-hati, ibu-ibu juga saya mohon maaf, jangan misalkan kesal sama suaminya, anaknya jadi sasaran, nggak boleh. Tuh kayak kemarin selingkuh suaminya, anaknya dibunuh diri sama istrinya, anak kedua. Terus kemarin lagi tuh melihat di WA selingkuh, pas keluar dari mobil tusuk sama bininya, mati langsung.
Makanya saya pesan Pak, yang namanya madu itu manis, tapi kalau perlu di madu pahit. Maka bini mah jangan banyak-banyak, atuh udah cukup. Bener nggak Bu? Bener nggak? Seneng dah kalau ngomong begini. Tadi mah cemberut mulu Bu. Kecuali kiai bebas berapa juga, bener nggak? Iya Ustaz Arifin aja yang istrinya cantik-cantik tuh berapa biji 4 ini mati. Minum terjaga, mateng terjaga, nggak pernah cerma malam mati. Baru 49 tahun umurnya. Berapa? Ada 48. Oh udah lewat aman. Tinggal nunggu waktu doang ente ya. Allahu Akbar. Enggak hidup sebentar dunia ini membentuk beramal, berbuat baik, beramal soleh, pas lebih khairat, bukan ngumpulin harta apa segala dibawa semua harta mah. Apa sih kita bawa amal soleh, sedekah? Itu yang kita bawa. Man bana lillahi masjidan bangun betang bil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah bilang rumah di surga. Jadi kalau masjid itu jadi orang sini mati udah Allah siapkan tuh rumah di surga masing-masing. Maka cepat-cepat kepada mati. Kita dirapihin. Pokoknya yang penting udah nyumbang mah di surga. Allah mah nggak yang penting niat kita. Sampai dalam hadis apa? Ittaqun nara walau bisiki tamro. Allahu Akbar. Bersedekahlah kamu walaupun 1 biji korma yang dapat mendarkan kamu daripada api neraka jahanam. 1 biji korma loh. Allahu Akbar. Sedekah itu security, pengaman, ajaib. 1 tambah 1 matematik 2. Tapi kalau sedekah 1 jadi 700. Masalul ladina fikul pisah sampai fikul mantah bahwa wayu mesya wa cina alif. Surat 2 Al-Baqarah ayat 261. Kiai walaupun kita apal semua suratnya ayatnya. Nah sekarang saya tanya nih, Bapak kan ada kali 20.000 kali baca Yasin. Saya tanya deh nih, sebab surat Yasin apa coba? Kan kagak ngerti. Yasin wal Qur'anil Hakim, apa tuh hakim? Hukum. Nah sampai sekarang nih hukum nggak dipakai di Indonesia, yang dipakai hukum Belanda. Bohong, Pancasila mah berbenteng doang. Demi bangsa, demi negara, bohong. Kalau demi bangsa negara kita nggak punya utang. Demi perutnya masing-masing. Entar lagi pilkada nih, bapak-bapak di ujung Berungpan diantar, disamperin itu. Coba aja deh, pas udah jadi, dia bawa mobil mewah, pas lama samperin ditutup tuh kaca mobil. Lewat aja, pura-pura kagak kenal. Kan pilkada sama pilkada begitu, tipis bedanya. Kalau pilkada lupa jadi, kalau pilkada jadi lu. Tahu nih, RW lupa nggak dengan rakyatnya. Pada bohong semua Pak, kebanyakan. Berantas kemiskinan, kemiskinan kakak diberantas, orang miskin yang pada diberantasin. Iya, semua sekarang apa yang nggak naik semuanya pada mahal. Bu, beras naik ya Bu? Kecap, sirup, gula, bapaknya bocah. Yang turun apaan? Kolor juga naik lagi bentar. Makanya sebelum mati nih kita nih meninggalkan yang bekas yang baik, itu yang penting. Boleh kita lahir menangis, tapi bagaimana orang lain pada tertawa, tapi bagaimana pas kita meninggal dunia kita dalam tatapan tersenyum, orang lain yang kehilangan. Tuh makanya saya kenapa Bu masuk Islam, pertama saya takut sama neraka jahanam, karena masuk neraka orang Cina mah. Iya, pasti neraka. Tuhannya bukan Allah, sebab bukannya Allah. Yang kedua, kalau orang Cina mati jadi vampir. Dicoba aja pakai sepatu, pakai celana, pakai jas, pakai dasi, yang pada mau kondangan, masukin ke peti, ntar peti ini buka langsung jadi vampir. Nggak jadi vampir, jadi Dracula. Iya Bu. Tuh kakak mama saya pernah meninggal, masih Cina, Tiongkok. Petinya aja harganya 400 juta. Tuh baru petinya doang. Itu Cina kaya, coba kalau Cina miskin. Pakai peti jeruk kali dibikin. Iya betul apa betul? Orang Islam sederhana, bapak 3 helai, perempuan 5 helai, masuk kuburan, udah urusan dia sama Allah. Makanya kalau mau selamat nih saya ya, kalau mau selamat sikah kubur, mau nggak? Mau nggak? Pertama laksanakan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah tamlikud dunya wa tadkhulul jannah. Kau laksanakan kalimat la ilaha illallah, kau pasti masuk surga dan kau pasti menguasai dunia. Jadi kalau mau masuk surga
Nguasai dilaksanakan doa ilahi cuma jangan ucap-ucap doang. Kan iman itu statil bil qabil wa amalun bil arkan itu iman. Iblis tuh bukan tidak mengakui adanya Allah, mengakui cuman nggak taat. Tuh, makanya kalau kita nggak tahu sama Allah berarti anak cucu ceramah mah kudu begitu, kalau nggak pada ngantuk tidur. Soalnya tentang tuh cepongan order tunggal tuh. Apalagi yang nyanyinya perempuan, andoknya segini di panggung, joget-joget begini. Karena dalamnya kelihatan. Bagaimana seneng, gue aja seneng sama dia gitu. Tapi gue mah istighfar untuk. Bagaimana anak menjadi yang soleh, tongkrongan kayak begituan dulu. Hati-hati loh. Musuh pertama tuh diri kita, anak dan istri itu musuh. Kalau kita nggak bina inna min azwajikum wa auladukum, istri dan anak kamu bisa jadi musuh. Maka waspadalah kamu, arti didik agama. Les bahasa Inggris, les matematik 5 juta, giliran baca les alif-alifan tuh guru kasih 50.000. Udah kayak pucat lagi aja tuh. Sial diangkalan itu sama agama. Kalau bahasa Inggris bahasa Arab, bahasa Inggris matematik nggak bakal ke akhirat, tapi kalau anak bisa baca Al-Quran, dibaca Quran, kita pahalanya kebagian. Tapi kurang perhatian sama agama. Insya Allah kamu anak yang soleh. Jadi karena anda anak yang soleh, ya, kalau anda punya harta cukup, infak sedekah atas sama bapak saya. Jaga hubungan keluarga, bapak, ibu, yang soleh itu begitu. Ini mau dipilih oleh Kamar Bayani Sogiro, doain. Karena pengaruhnya besar pak, ini bukan cerita kejadian. Sahabat Rasulullah lewat kuburan dengan Rasul, ini kuburan serem begini, kenapa ya Rasulullah? Yang di dalam kubur sedang disiksa. Berapa puluh tahun kemudian lewat lagi tuh Rasul dengan sapi, ya Rasul, ini kuburan terang begini, kenapa ya Rasulullah? Doa, dosanya sudah diampuni, doa daripada anak yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena orang meninggal pak seperti orang kelelep, pertolongan. Pertolongan dengan doa. Jangan males-males. Bu, kalau udah meninggal gimana? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak, istri, suami tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai yang tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri perhiaskan emas, intan, permata, berbanding cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kau kapan. Wajah dan tubuh indah dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Tetet, pasti suka atau tidak, mau atau tidak. Tuh lama saya nggak sebutin, baru pulang haji ada dangdutan joget, anak muda suruh turun joget mati. Nanti sial dangkalan.
Haji mahal-mahal jauh-jauh pada maksiat mulu, jadi apaan? Kalau dia haji itu meninggalkan perbuatan maksiat, itu nama haji mabrur. Kalau nggak gitu haji mardor. Bangga lagi. Kalau kita nasihat galakan dia, rumah-rumah gua yang hajat-hajat gua, duit-duit gua tahu semuanya lu. Tapi kalau nanti Allah bukan azab, bukan lu doang kena setan, semuanya kena. Mau dibilangin lu. Itu surat 8 Al-Anfal ayat 25 Qur'annya. Wa taqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa wa lamu anna syadidul iqab. Takutlah kamu suatu azab, bukan orang-orang yang zalim, yang alim kena. Hati-hati Pak, nangis ini perlunya RW, perlunya RT. Jangan enak-enak kok lu jadi RW lu. Bermaksiatan tanggung jawab lu di akhirat dan di depan Allah. Lu ngapain jadi penguasa lu? Ih, hati-hati Pak. Ini Pak RW, lingkungan Pak RW yang kelaparan mati. Ini tanggung jawab RW. Pejabat lu. Jangan enak-enak. Saya ceramah kemarin di Medan, gubernur saya gituin Pak, nangis semua di Sorong, Papua. Lu pejabat kalau maksiat nangis semua. Saya nggak takut Pak, cuma berantem ya sih ya. Bukan so jago Pak, saya kemarin khotib Jumat di pesantren apa mau alat tuh di Parung. Terus itu banyak PDIP sama apa tuh PDIP ya. Kata Habib Rizik turunkan Jokowi nih, negara lagi hancur gini. Yang dua bubarkan PKI karena tuh bubarkan PDIP karena tuh sarang PKI. Gua ngomong ceramah gini, Habib Jumat nih kalau yang tersinggung berantem sama gua, nggak ada yang berani Pak. Bukan so jago Pak, saya mah biasa kalau mikir sakit gua saya mah berantem kalau bicara agama. Langkah 10-nya keluar. Nanti tanya anak saya nih, ada mandor ngambil air saya kena pakai golok, saya lihat ini, saya lihat ini, pas saya sampai saya pegang Pak, mukul ibu sendiri ketakutan, nggak saya apa-apain. Ya lu mah salah, gua mau bener, ngapain gua takut? Salah berani mati, apalagi gua bener. Nih kiai kayak Jawara aja, penateng-penateng begitu. Ini ngomong biasanya ceramahnya sampai jam berapa ini? Setengah jam lebih. Enggak biasanya kan Pak kalau ceramah agama, Pak jangan lama-lama. Lu bagus sih. Berapa kali sih ceramah? Lu kalau nyuruh gua gitu jangan nyuruh gua ceramah. Kalau dia kalah, gua baru diri aja lu ngomong begitu lu. Biasa antar. Ya tolong nih orang sini jangan ngelarang kiai lagi pidato. Aku undang sengaja kemari wasilah Pak Haji Aming ini gara-gara saya ceramah di Nurah mantuk kemarin mantuk. Senang dengan ceramah saya. Kan sering mah saya mah nggak pakai masker kenapa Bu? Karena saya sehat. Kan Menteri Kesehatan yang ngomong. Yang pakai masker orang sakit, kalau sehat jangan. Ini sekarang orang suruh pada masker sih pada sakit biar pada mati semua di rakyatnya. Goblok lu. Hidup apa yang penting takut sama Allah. Ini hadis riwayat barang siapa yang hanya takut kepada Allah, nanti seluruh makhluk akan takut kepada kamu. Tapi kalau kamu tidak takut kepada Allah, nanti Allah akan dikasih takut kepada sesuatu. Kayak wapres salaman begini. Profesor, dokter, kiai, nggak ngerti agama aja. Salaman mau yang benar begini, menghapus dosa. Profesor goblok begitu. Dulu mah sebelum nyalon wapres mengucapkan salam Natal haram, baru nyalonin dia ngaku orang Kristen.